Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranti Maharani. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mari kita pelajari video berikut. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi APBN. Teman-teman pasti belum mengetahui apa sih APBN itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. APBN yaitu kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di mana pengertiannya APBN merupakan suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun. Jadi, sesuai namanya, APBN merupakan rencana keuangan tahunan di mana memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara. Rencana tersebut diusulkan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi APBN. Agar fungsi APBN dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran masyarakat, dan meningkatkan kesempatan kerja, mari kita lihat penjelasan dari fungsi-fungsi APBN berikut. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu fungsi anggaran yang diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dari perekonomian. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu anggaran negara yang wajib memperhatikan keadilan dan kepatutan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi yaitu anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Yang keempat, fungsi pengawasan, di mana anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah, apakah sesuai dengan tentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu anggaran negara yang menjadi pedoman negara untuk merencanakan suatu kegiatan. Yang keenam yaitu fungsi otorisasi, di mana anggaran negara menjadi dasar untuk pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran, agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada 3 dari tujuan APBN. Untuk apa sih APBN itu? Nah, yang pertama, untuk memelihara stabilitas ekonomi agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan masyarakat dari kalangan manapun. Yang kedua, mencegah terjadinya anggaran yang kurang atau defisit, agar semua anggaran bagi masyarakat dapat terpenuhi secara baik. Yang ketiga, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara supaya seimbang dalam upaya melaksanakan kegiatan kenegaraan. Hal ini dilakukan agar tercapainya kenaikan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, di sini teman-teman pasti penasaran dari mana saja sih anggaran dari APBN tersebut. Nah, yang pertama yaitu dari pajak. Dari kita membayar pajak di kehidupan sehari-hari seperti pembayaran pajak rumah, kendaraan, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu dari retribusi. Yang ketiga, keuntungan BUMN atau BUMD. Yang keempat dari denda atau sita. Yang kelima dari pencetakan uang. Yang keenam dari pinjaman. Yang ketujuh dari sumbangan, hadiah, dan hibah dari masyarakat. Dan yang kedelapan yaitu dari penyelenggaraan undian berhadiah. Dan di sini juga ada jenis-jenis dari belanja negara tersebut, yaitu belanja negara dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu dari belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah. Di sini bisa teman-teman lihat belanja pemerintah pusat ada 8 macam dan transfer ke daerah ada 5 macam. Di sini teman-teman sudah dapat melihat bagaimana sih prosedur dari penyusunan APBN. Nah, yang pertama yaitu Presiden mengajukan RAPBN atau Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara kepada DPR. Yang kedua,
DPR membahas RAPBN tersebut dalam rapat bersama pemerintah, yang dimana di dalamnya Presiden dan Menteri-Menteri yang terkait. Yang ketiga, bila RAPBN ditolak, maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya sebagai dasar anggaran tahun berjalan. Yang keempat, bila RAPBN disetujui oleh DPR, RAPBN akan disahkan dalam bentuk Undang-Undang APBN. Lalu, apa sih pengaruh dari APBN tersebut terhadap perekonomian negara? Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maksudnya di sini dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun. Yang kedua, menciptakan kestabilan atau kekurangan negara. Maksudnya dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga yaitu menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri sehingga juga bisa kok membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, yang keempat, memperlancar distribusi pendapatan. Maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk bekerja, belanja pegawai, dan belanja barang ataupun jasa serta yang lainnya. Yang kelima, memperluas kesempatan kerja karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semakin menipisnya dari tingkat pengangguran bagi masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga materi yang ada pada video tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.